Tetapi jangan salah-salah, kedatangannya mengalahkan seluruh ahli-ahli sihir. Sekarang coba lihat, seandainya Anda membuka sebentar saja di YouTube, para ahli-ahli sihir bermunculan di seluruh dunia saat ini. Bermunculan, di mana para ahli sihir mampu melakukan hal-hal yang seperti di zaman Nabi Musa. Dilemparkan tali, tali menjadi ular. Mereka bisa berjalan di atas air. Mereka bisa terbang tanpa bantuan alat apapun. Mereka bisa menciptakan dengan bunyi telapak tangan saja sesuatu di telapak tangannya, bahkan buah-buahan, bahkan makanan. Mereka bisa memasukkan air, dimasukkan ke dalam dadanya. Mereka bisa mengambil gambar apa yang ada di baju, diambilnya gambar dalam menjadi wujud asli. Ada gambar burung, diambilnya betul-betul jadi burung. Bahkan burung yang asli ditempelkan ke dada Anda, maka akan menjadi gambar burung. Luar biasa. Sihir yang bermunculan sekarang ini itu sifatnya kecil-kecil. Dia bisa mengangkat air ini, dan dia bisa menjadikan air teh menjadi air susu hanya dengan menguncang-uncangnya. Dan dia bisa melihat menu makanan di restoran, lalu disuruh orang-orang pelayan, para tamu yang datang, pilih mana yang disukai. Ditunjuk umpamanya es krim yang ini, maka dia tarik es krim itu dengan gelas-gelasnya. Gambar yang di sana hilang, wujudlah es krim lengkap dengan gelasnya, diminumkan pada orang lain. Ini sihir semua. Sekarang sudah bermunculan yang macam itu, rame serame-ramenya, pertanda memang sang Tuhan para ahli sihir, sang Raja Agung para ahli sihir sebentar lagi akan hadir. Ini saja sudah mempesona. Hati-hati antum semuanya, hati-hati seluruhnya, apalagi anak muda. Sihir ini menarik. Uang kertas biasa saja dipukulin begitu langsung menjadi dolar-dolar, ratusan dolar, remi jadi dolar. Siapa yang tidak tertarik untuk belajar? Padahal siapapun yang belajar ilmu sihir, dalam Al-Baqarah 102, kafir langsung kepada Allah. Walaupun dia masih merasa dirinya muslim, tapi sudah dihukumi kafir. Nah, sekarang ibarat Allah, Dajjal itu memang jelek bentuknya, tetapi fitnahnya dahsyat. Di manakah Dajjal sekarang berada? Sewaktu Rasulullah masih hidup, Tamim Ad-Dari datang kepada Rasul. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani beragama Kristen. Dia adalah seorang kapten kapal, punya awak kapal sebanyak 20 orang. Dalam hadis yang lain lebih kurang 30 orang. Dia datang pada Nabi Muhammad di Madinah menyatakan keinginannya masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad menyambutnya. Lalu dia bercerita apa yang dia saksikan. Apa ceritanya? Ini diceritakan dalam hadis Fatimah binti Qais. Hadis ini panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Tamim bercerita pada Nabi Muhammad, kapal saya diamuk oleh ombak di tengah laut, di laut Yaman. Hampir 1 bulan lamanya kapal kami tidak bisa dikendalikan. Ombak laut sangat tinggi, langit gelap, angin begitu kencang, petir menyambar-nyambar, hujan turun. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau, dan kami tunggu matahari terbit. Saat sudah terang, kami turun masuk ke dalam pulau itu. Kami dikejutkan, seekor binatang berkaki 4, berbulu hitam dan sangat tebal. Binatang ini tinggi besar. Binatang ini menyebabkan kami ketakutan, lalu kami lari. Kami tidak mampu membedakan binatang ini mana bagian kepala, mana bagian pantatnya, saking tebalnya bulunya yang hitam itu. Lalu kami lari dengan cepat, hanya beberapa kali langkah saja binatang ini telah menyusul kami dan berdiri tepat di depan kami. Apa kata binatang itu? Kalian jangan takut, saya tidak akan menyakiti kalian. Makin takut kami, katanya. Binatang bisa bicara. Kami pikir inilah setan betina. Tambah kencang lari mereka. Hanya dengan beberapa kali gejotan sudah sampai lagi menyusul. Saya adalah Al-Jassasah. Saya tidak akan sakiti kalian. Tolong jawab, apakah kalian datang dari Arab?
Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, betul, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Ketahuilah, ada seorang lelaki di kuil tua sana, sudah lama di sana. Dia menanti-nanti orang Arab masuk pulau ini dan ingin menanyakan informasi dunia terkini. Pergilah kalian ke kuil tua itu dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Tamim Ad-Dari melanjutkan ceritanya. Masih dalam keadaan takut, kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang ini menuju ke arah yang ditunjuknya. Sesampai kami di kuil tua itu, kami terbelalak. Mata seluruhnya terbelalak menyaksikan seorang lelaki yang sangat sekal dan gompal, lelaki yang sangat kuat, sedang tergeletak di lantai di kuil tua itu, sementara kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Kedua tangannya juga diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Lehernya dibelenggu dengan rantai besi yang juga sangat besar dan berat. Kami berkata, celakalah engkau, manusia apa engkau ini? Laki-laki yang terikat itu menjawab, nanti saya kasih tahu kepada kalian siapa saya. Kalian tidak usah takut kepada saya. Karena dari wajah Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, nampak wajah ketakutan ini kok dahsyat kali. Kalian tidak usah takut kepada saya. Hari ini, seperti yang kalian saksikan, saya sedang dibelenggu secara fisik dan secara kekuatan magicnya sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Maka menjawablah kami, benar, kami datang dari Arab. Kami tersesat masuk pulau ini karena begini-begini. Bagus, sudah sangat lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Kalian, apakah sudah muncul belum kata yang terikat ini kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Sudah muncul belum di Arab seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad? Maka Tamim menjawab, sudah. Nabi Muhammad kan mengumumkan namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mustafa, Qasim, Yasin, Toha. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW ya. Apakah sudah muncul seorang laki-laki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad? Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Kalau bahasa kitanya, gaya kitanya, yes. Kata yang terikat ini berarti tidak lama lagi masa saya untuk dilepaskan. Kemudian dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Pertanyaannya yang terakhir adalah, kalian tahu tidak Danau Tiberias, kebun kurma di Baisan, dan mata air Zuhar? Tamim menjawab, ya kami tahu semuanya. Apanya yang ingin kau tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, bagaimana Danau Tiberias? Airnya sudah mulai susut atau masih banyak? Kebun kurma, apakah masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Mata air Zuhar, sudahkah dia berhenti mengeluarkan airnya atau masih keluar airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, adapun Danau Tiberias, maka airnya sampai sekarang masih banyak. Dan kebun kurma di Baisan, buahnya pun masih lebat. Mata air Zuhar juga masih diandalkan oleh penduduk untuk bercocok tanam dan buat kehidupan utama mereka. Kata laki-laki yang terikat, lihat ya, sebentar lagi air Danau Tiberias akan susut. Kebun kurma di Baisan sebentar lagi tidak lagi berbuah. Dan mata air Zuhar sebentar lagi akan berhenti mengeluarkan airnya. Jika ketiga-tiganya sudah terjadi bersamaan, saya akan dibebaskan dan saya akan memasuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Mayoritas manusia akan sujud menyembah saya. Hanya dua kota yang Allah haramkan saya memasukinya, Makkah dan Taibah. Ketahuilah oleh kalian, kata laki-laki yang terikat, saya adalah Al-Masih. Ini katanya. Dan Tamim Ad-Dari bercerita,
kepada Rasulullah. Rasul langsung perintahkan kepada muazzinnya, kumandangkan azan. Berkumpullah dengan cepat muslimin muslimat, mukminin mukminat ke sekota Madinah. Lalu Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di tengah pulau laut Yaman yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, dialah Dajjal yang saya sampaikan kepada kalian. Dua kota yang tidak bisa dimasukinya, Mekah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini, kata Rasulullah. Tibah itu adalah Madinah ini. Baik.